film diawali dengan kedatangan seorang murid baru di sekolah Hyakao. Ia adalah Saotome Mary. Ia mendapatkan beasiswa karena kepintarannya untuk bisa bersekolah di sekolah tersebut. Di hari pertamanya, Saotome langsung dihadapkan dengan kenyataan bahwa sekolah yang ia idamkan itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, di mana kepintaran akademik sama sekali tidak berguna di sana. Saat memasuki ruangan kelas, Saotome disambut oleh seorang murid bernama Kokoro. Selain itu, di sana juga ternyata ada teman sekelas Saotome saat masih di sekolah dasar, yaitu Suzura. Saotome lantas langsung mengajak Suzura untuk berbicara dengannya empat mata. Ia berkata bahwa ia ingin menjalani kehidupan sekolahnya dengan image yang berbeda, di mana ia tak ingin identitasnya sebagai murid miskin terbongkar di sekolahnya yang sekarang. Lalu ia pun meminta Suzura untuk tidak berbicara dengannya lagi. Kemudian Saotome pun kembali memasuki kelas. Di dalam kelas, Kokoro langsung memperkenalkan kehidupan sekolah Hyakao yang sebenarnya yaitu judi. Saotome yang mendengar itu menjadi sangat kebingungan, karena Saotome sama sekali tak pernah berjudi. Kokoro pun menjelaskan bahwa judi adalah segalanya di sana. Bahkan murid yang tidak bermain judi lebih dari sebulan akan langsung dikeluarkan dari sekolah itu. Kokoro pun langsung menawarkan permainan judi dengan Saotome. Judi kali ini akan dianggap sebagai latihan untuk Saotome yang sama sekali tak pernah berjudi. Saotome yang polos pun langsung menyetujui tawaran Kokoro. Permainan yang akan mereka mainkan adalah kartu poker, di mana masing-masing pemain akan mendapatkan 5 kartu. Dan pemain yang kartunya habis akan menjadi pemenangnya. Namun uniknya, kartu Joker yang merupakan kartu terkuat hanya bisa dikalahkan oleh angka 3. Untuk permainan pertama, Kokoro mengajukan taruhan sebesar 10.000 yen. Pada awalnya, Saotome sempat ragu karena ia tak punya uang sebanyak itu. Namun karena gengsi, Saotome pun akhirnya menyetujui hal tersebut. Dan permainan pun akhirnya dimulai. Karena masih pemula, pada ronde pertama, Saotome langsung dikalahkan oleh Kokoro. Saotome pun sadar dan memilih untuk berhenti. Namun ia kembali terpancing untuk bermain karena hasutan dari Kokoro. Saotome pun menjadi ketagihan untuk bermain judi. Bahkan ia sampai berhutang sebesar ratusan ribu yen kepada Kokoro. Tak diduga, Kokoro ternyata melakukan kecurangan pada permainan kali ini, di mana ia dan seluruh murid lainnya menggunakan lensa mata khusus yang bisa melihat angka pada kartu dari belakang. Itulah mengapa dari awal permainan ia sebenarnya mengetahui semua kartu yang dimiliki oleh Saotome. Oleh sebab itu, bahkan setelah beberapa ronde, Saotome tak kunjung menang. Kokoro pun menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya, di mana ia menagih semua hutang Saotome, dan jika ia tak bisa membayar, maka Saotome akan menjadi peliharaannya. Seperti yang kita tahu, sebutan peliharaan di sekolah Hyakao adalah poci untuk laki-laki dan maiki untuk perempuan. Kokoro mengungkapkan bahwa Suzura adalah salah satu maiki di kelas mereka. Kokoro pun mengungkapkan bahwa Suzura adalah salah satu maiki di kelas mereka, di mana para murid bebas melakukan apapun kepada Suzura. Saotome yang marah lantas mengacak-ngacak kartu di atas meja dan pergi dari ruangan itu. Saotome kemudian berlari ke dalam toilet. Ia pun disusul oleh Suzura. Suzura pun meminta maaf kepada Saotome karena tidak memberitahunya terlebih dahulu tentang peraturan di sekolah. Kemudian Suzura memberikan sejumlah uang kepada Saotome untuk melunasi semua hutangnya kepada Kokoro. Saotome sempat kebingungan
kenapa Suzura tidak melunasi semua hutangnya saja dengan uang tersebut. Namun Suzura menjawab, bagaimanapun caranya, ia pasti akan kembali menjadi peliharaan karena ia tidak mahir bermain judi. Itulah mengapa ia memutuskan untuk tidak membayar hutang dan tetap menjadi Maiki. Kemudian Saotome pun meminta sejumlah uang tambahan yang akan ia gunakan untuk membalaskan dendamnya kepada Kokoro. Saotome dan Suzura pun kembali memasuki ruangan judi. Tanpa basa-basi, Saotome langsung menantang Kokoro. Kokoro pun dengan senang hati meladeni Saotome. Taruhannya kali ini, jika Saotome kalah, maka Kokoro akan memotong rambutnya. Saotome pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Lalu pertandingan pun akhirnya dimulai. Pada awalnya, Saotome menggunakan uang dari Suzura sedikit demi sedikit untuk bermain. Karena dalam beberapa ronde, ternyata ia masih tetap kalah. Sampai pada ronde terakhir, Saotome pun bertaruh uang sebesar 300.000 yen, di mana ia menawarkan bahwa siapapun yang menang akan mendapatkan 2 kali lipat dari taruhan tersebut. Tentu saja Kokoro dengan senang hati menerima tawaran itu, karena ia tahu bahwa Saotome pasti akan tetap kalah. Pada pertandingan ini terlihat Suzura yang memegang 1 kartu, dan Saotome berkata bahwa kartu tersebut adalah kekuatannya. Tak disangka kartu yang dipegang oleh Suzura ternyata hanyalah pengecoh untuk Kokoro, karena kartu Saotome yang sebenarnya telah ditutupi oleh kartu lain sehingga Kokoro tidak bisa melihatnya. Dengan begitu, ronde terakhir pun dimenangkan oleh Saotome dengan kemenangan 2 kali lipat. Setelah itu, Saotome pun membagi uang yang ia dapatkan dengan Suzura. Sejak saat itu, keduanya pun mulai berteman. Scene lalu beralih memperlihatkan para anggota OSIS di ruangannya. Ada beberapa anggota OSIS yang berbeda dari film sebelumnya. Mengingat film ini memang menceritakan kehidupan sekolah 1 tahun sebelum kedatangan Yumeko. 3 karakter baru di anggota OSIS adalah Juraku, ketua komite disiplin, Mibuomi Aoi, yaitu bendahara OSIS, dan Sakura, ketua komite kecantikan. Seperti yang kita ketahui bahwa semua anggota OSIS adalah mereka yang sangat mahir dalam berjudi. Kembali kepada Saotome yang berada di dalam kelas. Semenjak kemenangannya melawan Kokoro, Saotome malah ditakuti oleh teman-teman sekelasnya. Hal itu pun membuat Saotome sedikit kesal, karena di sekolah barunya ia ingin memiliki banyak teman. Saotome dan Suzura pun membuat sebuah rencana, di mana mereka akan mencari ruangan yang bisa mereka gunakan untuk ruangan perjudian. Kemudian mereka pun sampai di sebuah ruangan klub sastra yang hanya ditempati oleh 1 orang, yaitu seorang murid bernama Yukimi. Namun tiba-tiba Juraku memasuki ruangan tersebut dan akan menyitanya. Alasannya karena hutang klub sastra sebanyak 1 juta yen tak mampu dibayar oleh Yukimi. Juraku memiliki seorang peliharaan bernama Sado yang ia perlakukan layaknya seekor anjing. Saotome pun menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan ruangan milik Yukimi. Kemudian Juraku pun memutuskan untuk menyelesaikan semuanya dengan berjudi, di mana siapapun yang memenangkan permainan akan mendapatkan ruangan tersebut. Perjudian kali ini yang akan mereka mainkan adalah 3 hit dice, di mana kedua pemain harus menebak 3 angka yang akan muncul dari dadu. Angka 1, 2, dan 3 disebut down, dan 4, 5, 6 disebut up. So, kedua pemain hanya perlu menulis 3 tebakan angka yang akan muncul apakah up atau down. Sado di sini ditugaskan untuk menjadi dealer dalam perjudian kali ini. Pada ronde pertama, Saotome ternyata kalah dan berhutang 1 juta yen. Namun Saotome tak menyerah. Ia meminta ronde lainnya untuk permainan kali ini.
Namun taruhan kali ini bukanlah uang, melainkan jika Saotome kalah, maka ia akan menjadi peliharaan dari Juraku. Namun Saotome tidak menyerah. Ia pun menyetujui tawaran tersebut. Sebelum permainan, Saotome meminta izin ke toilet untuk berpikir sejenak. Setelah berpikir cukup lama, Saotome pun mendapatkan ide untuk memenangkan pertandingan kali ini. Tak lama kemudian, ronde kedua pun akhirnya dimulai. Disinilah terungkap bahwa Sado ternyata telah melakukan kecurangan, di mana pada ronde sebelumnya ia telah menukar tebakan Yukimi agar ia bisa menang. Begitupun pada ronde kali ini, Sado akan kembali membuat Yukimi menang. Namun di tengah permainan, Saotome tiba-tiba berteriak kegirangan. Saotome pun berkata bahwa ia telah menang. Sado tampak kebingungan dengan hal tersebut karena dari yang ia lihat, tebakan Saotome adalah salah. Suzura pun mendekati Sado dan menyiramnya dengan air. Tak diduga, hal tersebut membuat kartu tebakan Saotome menjadi berubah, di mana pada awalnya tertulis bahwa Saotome menebak semua angka yang keluar adalah up. Namun itu hanyalah ilusi yang ia buat dengan menggunakan penghapus kutek, di mana tebakan yang sebenarnya ia tulis adalah down, down, dan up. Ronde pun dimenangkan oleh Saotome. Saotome akhirnya mendapatkan hak penuh untuk ruangan tersebut. Setelah itu, Juraku merasa tertarik dengan kemampuan berjudi dari Saotome, di mana Saotome telah melampaui ekspektasinya. Di waktu yang sama, terlihat Sakura yang sedang bersiteru dengan Ikishima di sebuah ruangan. Ikishima pun menantang Sakura untuk berjudi dengannya. Dengan kemampuan berjudinya yang luar biasa, Sakura pun bisa dengan mudah memenangkan perjudian tersebut. Kemudian kembali kepada Saotome dan Suzura yang saat ini menguasai ruangan sastra. Kemudian Yukimi pun bergabung dengan mereka. Kini Saotome harus memikirkan cara untuk bisa mendapatkan uang dan menebus semua hutang dari klub sastra. Kemudian Saotome pun membuat sebuah permainan judi. Dengan kejeniusannya, ia mampu membuat permainan yang cukup sulit untuk dimenangkan. Perjudian itu kemudian ia namakan dengan nama Dadu Ajaib. Dan ruangan itu resmi dibuka untuk permainan judi yang diciptakan oleh Saotome. Namun sayang, tak satu pun murid yang berjudi di sana. Yukimi pun memberikan saran agar klub mereka memiliki ciri khas. Ide tersebut adalah di mana mereka bertiga akan menggunakan pakaian seperti pelayan untuk menarik para siswa agar mau bermain judi di tempat mereka. Dan benar saja, rencana itu pun berhasil. Di hari pertamanya, klub mereka pun mendapatkan uang yang cukup banyak. Sampai suatu hari, salah seorang anggota OSIS, yaitu Aoi, datang ke tempat perjudian mereka. Ia datang dan tertarik untuk bermain di sana. Melihat Aoi yang datang, Yukimi dan Suzura pun menjadi kebingungan. Karena saat itu, hanya mereka berdua yang ada di sana. Akhirnya Suzura pun menerima tantangan dari Aoi. Permainan pun akhirnya dimulai. Pada ronde awal, Aoi bertaruh sebesar 1 juta yen. Kemudian Saotome pun datang ke tempat tersebut. Namun sayang, yang bermain tetaplah Suzura. Beruntung pada ronde 1 dan 2, Suzura berhasil memenangkan pertandingan. Namun ternyata pada ronde ketiga, permainan itu malah dimenangkan oleh Aoi. Aoi pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah menyadari cara kerja dari perjudian itu dari ronde pertama, di mana jika permainan itu dimainkan 3 kali atau lebih, maka rasio kemenangannya akan menjadi seimbang. Saotome yang mendengar perkataan Aoi lantas menghentikan permainan tersebut, karena sekarang cara kerja dari permainannya telah terbongkar. Saotome pun tak ingin hutang dari klubnya menjadi lebih bertambah. Sebelum pergi, Aoi menawarkan kepada Saotome untuk berjudi dengan pria pilihannya.
Dan jika Sao Tome berhasil mengalahkannya, maka ia bisa membayar semua hutang dari klubnya. Sao Tome pun menerima tawaran tersebut karena ia juga tak tahu lagi cara untuk melunasi semua hutangnya. Dan film pun selesai.